Halo Tribuner semuanya, senang sekali kali ini berjumpa lagi bersama dengan saya Ruth Novelusyani dan masih tentunya dalam program spesialnya Tribun Jateng, di mana lagi kalau bukan di Tribun Topik. Nah, senang sekali nih Tribuner, sekali ini tim Tribun Jateng berkesempatan untuk rawuh datang langsung ke kantor Bupati Karanganyar dan pastinya ngobrol-ngobrol langsung juga nih sama salah satu narasumber yang sangat inspiratif dan keren sekali. Dan di samping kanan saya sudah ada Bapak Bupati Karanganyar, Bapak Juliatmono. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang, salam sehat. Salam sehat. Semangat. Semangat ya Pak ya. Bagaimana kabarnya Pak? Kabarnya baik, super sehat. Super Tribuner sehat. stop. Oke, baik Bapak, senang sekali Pak kita diperbolehkan untuk datang ini Pak ke kantor Bupati bertemu langsung dengan Pak Juliatmono. Akrabnya disapa Pak Juli ya Pak ya? Yuli. Pak Yuli, oke. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, tanya-tanya tentang Karanganyar, boleh ya Pak ya? Boleh. Santai aja Pak kita ngobrolnya. Oke, nah Bapak mungkin untuk mengawali obrolan sebelumnya Bapak, ini kan seperti yang kita ketahui beberapa waktu yang lalu ini sempat Bapak viral di sosial media, betul ya Pak ya? Waktu acara hajatan yang Nggak terkait tahu pidato. saya. Itu cukup viral Pak. Nah, itu terkait juga dengan masa pandemi, utamanya yang ada Omikronnya itu Pak. Nah, kalau misalkan mungkin untuk di Karanganyar sendiri Pak, itu capaian vaksinasinya sekarang mungkin antusias masyarakat seperti apa Pak? Kalau vaksinasi di Karanganyar itu dosis 1 sudah 97,80%. Wah, cukup tinggi juga ya Pak ya? Hampir 98%. Hampir 98%. Oke. Dosis 2 sudah 90-an persen. Oke. Nah, sekarang terus melaksanakan booster. Booster, betul. Kalau booster itu ya berapa yang kita dapatkan vaksin itu kita suntikan. Suntikan kepada masyarakat ya Pak ya? Artinya kalau vaksin sudah oke, sudah bagus dan antusiasme, minat masyarakat untuk divaksin itu sangat Tinggi ya Pak ya? Luar biasa. Pokoknya masyarakat Karanganyar top Pak. Top semua. Antusiasnya tinggi ya Pak kalau untuk Sangat vaksinasi tinggi, ya Pak? sangat tinggi. Sangat tinggi. Apalagi sekarang ada yang booster, Ya. juga antusiasnya semakin tinggi lagi ya Ya, Pak ya? Oke, sudah kesadaran dirinya sendiri untuk menjaga diri semakin tinggi juga ya Pak untuk masyarakat Karanganyar. Oke, Bapak mungkin boleh sharing Pak kalau untuk di Karanganyar sendiri terkait dengan pembelajaran pertemuan tatap muka ini sekarang seperti apa Pak? Kalau pembelajaran tatap muka memang 100%. Sudah 100% ya Pak ya? Sejak kita berlakukan hingga hari ini memang 100%. Oke, 100%. Oke, baik Pak. Dan itu sangat ditunggu oleh masyarakat, juga ditunggu oleh anak-anak. Kan senang juga segera kumpul, Betul. punya semangat baru lagi. Teman-temannya sudah lama tidak bertemu. ya, Pak, ya? Setahun tidak ketemu temannya coba. Tahu-tahu Betul, udah Pak. pindah kelas. Pindah ya. kelas. Oke, ketemu-ketemunya udah langsung naik kelas ya Pak Ya, ya? ya. Berarti untuk semua lapisan pendidikan berarti sekarang sudah 100%, PTM 100% ya Pak ya. Oke, nah ini memang kalau untuk anak-anaknya sendiri mungkin dari sisi siswanya juga senang, bisa ketemu gurunya, Ya, bisa ya, ketemu teman-temannya, pembelajaran jadi lebih efektif juga ya Pak ya Betul, ketika di sekolah. Orang tuanya juga semakin dimudahkan Pak. Ya, dan Betul. tidak lagi direpotkan oleh anak-anaknya ya. Iya, betul. Oke, berarti untuk di Karanganyar sendiri sudah 100% nih Tribuners untuk PTM-nya. Oke. Semoga kondisi kedepannya juga semakin baik ya Pak ya. Harapan kita Harapannya seperti itu. Supaya ya tadi pelaksanaan PTM yang sekarang sudah baik, ke depan semakin membaik lagi. Amin. Amin pastinya. Oke, Amin. baik Bapak. Nah, kalau untuk geliat mungkin ekonomi nih Pak, ini tadi sudah ngobrolin tentang pandemi sendiri juga terkait dengan capaian vaksinasi, kemudian PTM. Kalau untuk di awal tahun 2022 sendiri, geliat ekonomi di Karanganyar seperti apa Pak Yuli? Saya melihatnya cukup bagus, geliatnya sangat positif, Oke. dan yang cukup kita bersyukur kan optimismenya, semangatnya itu luar biasa dan nyaris sudah tidak seperti ada COVID. Saya malah justru, ini nggak ada COVID saya pikir, karena semuanya sudah biasa-biasa semuanya. Sudah seperti tidak ada COVID.
Artinya semuanya sudah tumbuh dengan sangat baik, tertata dengan sangat baik. Toh mereka juga sudah biasa bagaimana menyikapinya, Ya, betul bagaimana sehat itu sudah pada tahu. Udah tahu ya Pak ya. Justru yang harus disemangati kan ini terus optimisme, yakin ini kan. Lebih-lebih ini bentar lagi juga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jadi leres Pak. Juga saya merasakan memang sudah cukup hebat, cukup bergeliat di semua sektor hidup. Di semua sektor ya Pak ya. Sudah berkembang lah ya Pak lebih dulu ya. Oke, mungkin ini juga terasa karena pengalaman pandemi kita kan sudah mengalami selama kurang lebih 2 tahun terakhir ini ya Pak ya. Betul. Sudah paham bagaimana caranya menjaga diri, prokesnya juga sudah, apalagi sudah dibekali dengan vaksin juga ya Pak ya. Oke, berarti kalau untuk geliat ekonominya sendiri sudah cukup berjalan ya Pak ya untuk tahun 2020. Sudah cukup berjalan, sudah cukup membaik. Artinya mereka yang selama ini sambat, susah itu sudah cukup berkurang banyak. Sudah cukup berkurang banyak. Jadi mungkin banyak yang usahanya mulai berjalan lagi seperti itu ya Pak ya. Perusahaan-perusahaan juga mulai efektif lagi aktivitasnya seperti itu, Nje. Oke. Normal lagi lah. Sudah normal kembali. Harapannya seperti itu Pak. 2022 harus optimis ya Pak. Ya, yakin. Oke, harus yakin. Oke, baik Bapak. Bapak mungkin untuk di Karanganyar sendiri Bapak, program apa Pak yang mungkin mendapatkan alokasi besar terkait dengan APBD 2022-nya sendiri Pak di sini? Kalau APBD memang rata-rata tidak ada yang terlalu tinggi. Oke. Kenapa? Ya anggarannya berkurang karena pandemi ini. Laras. Kemudian pembangunan fisik juga agak mengalami penurunan, pengurangan anggaran juga cukup besar. Cuma ada beberapa kegiatan fisik yang kita besar memang ini sudah menahan 2 tahun. Nah, betul. Belum kita sentuh gedung kebudayaan Karanganyar, baru akan kita bangun. Infrastruktur juga ada beberapa yang tahun ini cukup besar. Yang agak parah jalan-jalan itu tahun ini sudah mulai kita perbaiki, ada peningkatan. Selama 2 tahun ini tertinggal karena berkurang anggarannya. Tapi kita akan genjot di awal tahun. Harapan kami sebelum Hari Raya ini sudah baik lah. Betul. Karena penggerak ekonomi salah satu infrastruktur yang harus bagus. Ya? Ini cukup besar itu, bangunan fisik jalan juga bangunan gedung. Nah, berarti lebih ke yang mungkin difokuskan lebih ke gedung tadi ya Pak ya, pembangunan gedung sama infrastruktur jalan tadi ya Pak ya. Harapannya tadi sebelum Lebaran harapan kita sebelum Lebaran itu sudah baik. Sudah baik, betul. Karena kan mungkin menunjang. Ya, menunjang untuk masyarakat tadi, lebih memudahkan masyarakat juga ya Pak ya. Betul. Oke, semoga lancar Bapak pastinya. Amin. Oke Bapak. Baik Pak, mungkin kalau berdasarkan informasi kalau di Karanganyar sendiri kan ada yang namanya istilahnya pasar kaget ya Pak ya. Kalau saya baca ada di desa-desa, kemudian ada juga yang beberapa mungkin di alun-alun Karanganyar sendiri Pak ya. Nah ini ada imbauan terkait dengan mengadakan pasar kaget di kantor desa. Nah itu seperti apa Pak? Mungkin boleh dijelaskan Pak Yuli? Ya, selama pandemi ini kan banyak masyarakat belajar tentang kemandirian. Iya. Belajar eksis itu kreatif, apapun dia lakukan untuk bertahan dan menjaga eksistensinya. Laras. Sabtu belanja kalau yang kita Sabtu belanja, mungkin Minggu Carefree Day itu tidak kita larang sih sebetulnya, juga kita tidak buka gitu, tidak dilarang, tidak dibuka, tapi semuanya alami. Terus kita tata kelola dengan baik. Nah kemarin terinspirasi UMKM itu banyak sekali. Betul. Cuma kesempatannya kapan dia menjual barangnya? Oleh karena ada beberapa yang sudah dicoba di kantor desa. Nah sedang kita siapkan agar semua kantor desa, halaman-halaman kantor desa, saya minta nanti untuk dibuka menjadi ya semacam pasar UMKM. Pasar UMKM. Pasar Tiban. Iya, pasar Tiban ya Pak ya. Pasar Tiban. Supaya hidup, apakah hari Minggu
atau hari Sabtu, coba kita cari waktu yang tepat agar seluruh produk lingkungan kita bisa dipasarkan di lingkungan terdekat, utamanya di kantor-kantor desa. Sehingga nanti akan makin familiar, siapa bisa belanja milik tetangga-tetangganya sendiri. Nah, itu benar, Pak. Karena tumbuhnya luar biasa, jumlahnya makin bagus, dan ini perlu pasar, perlu arena. Perlu area tadi. Maka kita bikin agar kantor desa kita bantu menjadi fasilitas untuk menyajikan barang-barang dagang. Serentak nanti. Serentak ya, Pak ya. Oke, berarti ini akan segera ya Pak ya di kantor-kantor desa ya Pak ya. Mungkin akan lebih ramai nanti menyongsong Ramadan, nah, betul, Pak. menyongsong hari raya dan dilanjutkan sampai kapanpun agar pasar rakyat ini betul-betul menjadi pilihan untuk mendorong pertumbuhan dan daya tahan mereka semua. Oke, rencananya sendiri berarti mungkin setiap minggunya begitu nggih Pak, rutin nggih Pak rencananya nggih. Setiap minggu pagi misalnya, sehingga setiap minggu pagi diketahui semua kantor desa pasti akan ada barang dagangan apapun milik lingkungan terdekat. Nah, ini mungkin ada Pak nanti yang dari desa satu ke desa lainnya berkunjung, apa sih yang unik di daerah bisa aja kan nanti akan ditemukan sesuatu yang otentik, yang unik, yang tidak diperoleh di desa-desa lain, nanti kan bisa juga saling menginformasikan sehingga semakin mereka punya kesempatan untuk menjual barangnya ini, akan semakin terbuka juga yang siap untuk membeli. Betul. Ya? Oke, dan ini pastinya sangat ditunggu sekali Pak sama masyarakat Karanganyar, karena mungkin yang punya usaha juga bisa menjajakan dagangannya di sana. Dan pelatihan UMKM itu kan banyak sekali. Banyak ya Pak ya. Ibu-ibu rumah tangga, masyarakat kita yang kreatif toh menjual produk apapun, baik olahan makanan, produk handicraft, mungkin jual kerajinan apapun, termasuk potensi-potensi lingkungan sekitar. Ya, potensi lingkungan berbagai sekitar. Jenis tanaman-tanaman hias dan lain sebagainya. Ibu-ibu senang itu Pak kalau tanaman. Ya. Nah, itu yang akan kita ciptakan. Ciptakan itu nanti ya Pak ya. Pasar kaget. Pasar Tiban. Pasar Tiban ya Pak ya. Di kantor desanya ya Pak di ya. Setiap kantor desa. Oke. Ini baik mungkin dari pedagangnya sendiri juga sangat excited. Kemudian masyarakatnya juga Pak mungkin pengen belanja-belanja apa gitu ya Pak ya. Kalau minggu pagi kan biasanya hari libur, weekend kan pengen yang santai gitu ya Pak ya. Oke, berarti untuk semua jenis baik mungkin makanan, handicraft semua lengkap di sana ya Pak ya. Anda kan dulu sebelum pandemi kan sudah pernah kita gelar di beberapa kecamatan. Itu bagus gitu. Kemudian pandemi. Nah, memulai kemarin juga ada beberapa desa yang menginisiasi untuk menyelenggarakan itu. Saya datang juga tumbuh berkembang dengan baik. Semuanya disajikan dan belum jam 9 juga sudah habis. Udah habis ya Pak? Barang dagangannya ini bagus ini ya. Kita coba nanti tiap kantor desa dipakai untuk seperti ini ya. Nah, sedang kita rumuskan bersama dinas teknis. Kita akan launching nanti agar setiap kantor desa mungkin minggu pagi bisa digunakan untuk pasar Tiban. Pasar Tiban. Pasar UMKM lah. Kerennya mungkin pasar UMKM. Oke, nah ini ditunggu banget nih warga Karanganyar ya. Nanti mungkin boleh dari desa satu ke desa lainnya ya Pak ya, berkunjung, mungkin berbelanja apa sih yang unik di desa tersebut, lihat-lihat produk-produknya untuk di kantor desanya sendiri. Nah, ini kan salah satu cara juga ya Pak ya dari Karanganyar untuk membantu mendongkrak UMKM, perekonomian juga ya Pak. Nah, mungkin kalau untuk di tahun 2022 sendiri nih Pak, gebrakan dari Bapak sendiri untuk menumbuhkan ekonomi di Karanganyar seperti apa Pak? Nah, kita menata, menyiapkan, tentu ada event-event. Nah, event-event baik yang skala regional provinsi, juga yang berskala nasional, kita dorong ada beberapa tempatnya akan ada di Karanganyar. Nah, sehingga kalau event ini akan diikuti oleh kegiatan ikutan yang mestinya rame. Misalnya Maret nanti akan ada bersepeda pakai sepeda lipat itu loh. Yang sampai ke Puncak Ceto. Puncak Ceto, betul. Itu skalanya nasional. Ada event ASEAN Para Games,
venue-nya renang ada di Karanganyar. Oke. Nah, ini yang akan kita kelola sebagai satu upaya untuk memotivasi agar pertumbuhan kita makin kenceng di awal-awal tahun ini. Di samping juga setiap tahun biasanya kita rancang untuk mendorong semua tumbuh, tapi endingnya adalah hari jadi. Setiap akhir tahun kita pasti akan ada hari jadi. Hari jadi Karanganyar itu kan setiap tanggal 18 November. Nggak direncanakan di awal, endingnya hari jadi. Jadi puncak kegiatan akhirnya ditutup dengan hari jadi kabupaten, hari jadi kabupaten. Semuanya akan terdorong sampai ke klimaksnya itu. Klimaksnya di situ ya Pak. Terus, ya? gitu. Terus, oke. Berarti mungkin dari awal tahun sendiri, tadi banyak program-program sendiri tadi juga ya Pak ya. Betul. Oke, sampai nanti puncaknya di akhir tahun sendiri tadi dengan hari jadinya Kabupaten Karanganyar. Betul. Oke, selama ini mungkin antusiasnya juga luar banyak ya Pak, luar biasa ya Pak biasa. dari masyarakat sih. Coba kalau sebentar lagi Masjid Agung kita di depan, itu diresmikan oleh Pak Presiden, tinggal nunggu waktu beliau. Pasca itu pasti akan juga jadi betul, destinasi. Destinasi, betul. Orang pasti akan berkunjung dengan kondisi yang megah bagus itu. Kan kalau malam keren. Keren Pak, betul. Tadi saya juga sudah lihat di depan keren Pak. Makanya itu kan juga jelas dari destinasi ya, jadi objek, jadi tempat kunjungan, dan pasti multiplier efeknya akan lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi gitu ya. Oke, baik Bapak. Nah ini pastinya juga untuk mungkin tadi Masjid Agung ya Pak ya, untuk pembangunan Masjid Agungnya sangat ditunggu sekali. Ini nanti bisa jadi salah satu objek wisata religi ya Pak ya, untuk di Karanganyar. Nah, oke, Bapak mungkin kalau untuk Karanganyar sendiri kan sudah terkenal Pak, baik mungkin warga Jawa Tengah atau mungkin warga di luar Jawa Tengah sendiri yang di luar Karanganyar juga, kalau misalkan Karanganyar ini penuh dengan yang namanya objek wisata Bapak. Nah mungkin kalau dari Pak Yuli sendiri ada objek wisata apa Pak mungkin yang direkomendasikan atau objek wisata yang menjadi andalannya Karanganyar Pak? Mungkin ada Tribuners yang nanti weekend mau main-main ke Karanganyar seperti itu. Yang saya tahu Grojogan Sewu Pak. Andalan. Andalan sih. Yang kalau Tribuners hadir di Karanganyar itu ya, saya berharap bisa ke Candi Cetok, Candi Cetok, Candi Suko, karena tidak hanya tempatnya indah, mempesona, kondisi alam yang cukup bagus, tapi kawasan sekitar juga kawasan kuliner yang menarik. Nah, wisata di Karanganyar ini sebenarnya wisata yang mampu menggelorakan hati, panggilan jiwa, getaran jiwanya itu menyatu dengan alam Karanganyar, itu yang membuat orang makin senang ke Karanganyar, makin cinta, dan tidak hanya itu, dia akan punya optimisme, punya semangat yang jauh lebih tinggi karena kondisi alamnya yang berbeda. Gunung Lawu yang ada di Karanganyar itu punya pesona yang lain, punya nilai-nilai yang lain, dan rasanya kangen terus dulu, pengen yang Karanganyar itu. Betul, Karanganyar, betul Pak. Oleh karena saya selalu mengajak wisata religi menyatu dengan alam yang cukup indah di Karanganyar. Betul. Wisata alam juga jelas karena alamnya, juga ini kuliner, juga membangkitkan optimisme agar semangatnya menjadi inspiratif, menjadi menyala-nyala kembali setelah merenung berwisata di Karanganyar. Betul. Jadi kalau orang stres dimanapun menghadapi situasi sulit apapun, silahkan ke Karanganyar. Setelah Karanganyar pasti semangat lagi. Langsung fresh ya Pak ya? Pasti fresh dan jauh lebih sukses. Amin, amin Pak. Oke. Karena memang wisatanya kan kebanyakan alam ya Pak alam. Ya? Refreshing sama keluarga, lebih terbuka juga tempatnya, seperti itu. Berarti kalau dari Pak Yuli sendiri merekomendasikan tadi Candi Cetok ya Pak ya? Candi Cetok, Candi Suko, Gunung Lawu. Kalau wisata-wisata alam yang cukup punya nilai sejarah kan di situ. Betul Pak. Belum lagi mungkin tempat-tempat buatan rekreasi di lokasi yang diciptakan oleh mereka-mereka
konten-konten kreatif itu banyak sekali. Ya, betul. Di kawasan lereng laut orang tumbuh Betul Pak, iya. tempat kuliner yang cukup nyaman semuanya. Dan setiap minggu, setiap liburan itu kami bangga karena kawasan itu macet semuanya, Iya. macet semua. Tandanya banyak Kemarin yang saya gitu ya, Pak. seharian itu di Kampung Lurah, satu kampung semuanya menjual tanaman hias. Oke. Apapun dan itu ekspor. Oke. Anak-anak muda eksportir tanaman anggrek dan beberapa jenis tanaman-tanaman. Saya keliling ke sana Keliling kemarin. sana juga ya Pak ya. Luar biasa. Oke, apalagi salah satu yang bikin nyaman kalau misalkan main ke Karanganyar tuh udaranya Pak. Tuh. Sejuk sekali dibandingkan daerah-daerah lain ya Pak. Ya. Seger. Seger. Oke. Nah ini mungkin ada bocoran-bocoran Pak, mungkin ke depan ada objek wisata baru apa Pak mungkin di daerah Karanganyar sendiri? Ya, mungkin tidak lama lagi justru kolam renang. Kolam renang ya Pak Kolam ya? renang miliknya pemerintah Karanganyar nanti itu desainnya adalah desain kolam renang tarafnya internasional. Aduh, oke. Dan itu mungkin ya bulan Agustus Juli sudah bisa nikmati masyarakat umum yang luar biasa. Aduh, tambah Termasuk seger ya Pak? ya, tambah segar termasuk ibu-ibu yang biasanya ingin sehat. Ingin sehat betul. Kami siapkan karena memang tertutup juga untuk rekreasi bagi mereka semuanya. Waduh, semakin komplit ya Pak kalau misalkan main ke Karanganyar ya Pak ya. Seharian rasanya nggak cukup nih Pak kalau misalkan main Oh ke ya, Karanganyar. pasti tidak cukup. Ya, harus berhari-hari. Berhari-hari ngicipin kulinernya. Kemudian wisatanya sendiri tadi ada wisata religi, kemudian yang sejarahnya juga ada, Ya. Candi Ceto dan sebagainya. Atau mungkin yang alam-alam mau ke Grojogan Sewu juga bisa ya Pak ya dari Ada. sana. Oke, baik Bapak. Nah, Bapak mungkin ada Pak yang mau disampaikan kepada masyarakat Karanganyar semuanya yang menyaksikan Tribun Topik kali ini? Ya, Tribuners yang keren-keren, yang kece-kece. Bangun semangat optimisme, hindarkan hal-hal yang ragu-ragu, yakinlah pada Tuhan bahwa esok hari pasti jauh lebih sukses, Amin. lebih tersedia dari aspek apapun, maka sambutlah hari depan itu dengan kesiapan yang bagus dari sejak hari sekarang ini. Dan jauhi prasangka yang tidak baik. Oke, betul. Silahkan ajak semua teman-temannya agar tidak terlalu dihantui oleh kekhawatiran akan virus-virus apapun. Hadapi dengan sikap yang tenang, optimis, pasti berlalu dan esok milik kita semuanya. Amin. Baik, Bapak. Tribuners sukses. Sukses ya Pak, sukses juga untuk ya. Pak Yuli Atmono. Oke Pak Yuli, mungkin sebelum menutup obrolan Pak, tadi ada yang seru juga terkait Mapstrek ya Pak ya, Ya. programnya sendiri. Nah itu mungkin boleh dijelaskan kapan Pak, kemudian acaranya seperti apa Ya. detailnya Pak? Mapstrek itu bersepeda di tempat yang ekstrim. Oke, Sepedanya khusus sepeda lipat itu. oke. Dan itu memang memiliki sensasi yang luar biasa yang sudah dicek oleh ketua dan pengurus Mapstrek nasional dan akan berlangsung Mapstrek tanggal 26 Maret, 26 Maret. skalanya nasional. Oke. Pak Gubernur juga diharap rawuh, Oke, J. Pak Hermawan Kertajaya juga rawuh dari alun-alun Karanganyar menuju ke Candi Ceto. itu ya Pak ya. Nah, padahal itu terjal dan ekstrim. Oke. Dari Ceto langsung balik lagi finish di Alun lagi alun-alun. ya, Pak, ya. Nah, ini pesonanya akan luar biasa. Oke. Nah, oleh karena kami pemerintah kabupaten sedang merancang J. untuk menyusun event-event yang diakhiri nanti itu selalu di hari jadi Karanganyar. Oke. Hari jadinya kan tanggal 18 18 November. tadi, ya. Sedang kita susun rancangannya, nanti puncaknya ada di akhir tahun. Oke. Nah, oleh karena ikutilah event-event itu, karena event-event itu akan sinergi dengan seluruh stakeholder, juga pelaku-pelaku ekonomi kreatif, dan juga akan banyak kita memunculkan
gagasan-gagasan yang mungkin berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, sambil mendorong, memberanikan diri untuk menumbuhkan nyali kita agar tahun ini harus berani kita mulai. Tahun sudah harus menghilangkan pikiran COVID ada di otak kita masing-masing, supaya segera bangkit. Segera bangkit ya Pak ya. Juga tanggal 25 Februari ini pun kami akan meresmikan Gedung Bhinneka Tunggal Ika, bermain teater bersama Pak Slamet Raharjo, yang bermain dengan anak-anak di Gedung Bhinneka Tunggal Ika. Gedung Bhinneka Tunggal Ika. Dan masih banyak event lain yang kami berharap masyarakat bisa mengikutinya dengan baik. Mari terus bersinergi, saling bekerja sama, saling menguatkan, saling mengisi. Kami yakin ini adalah tahun yang harus segera kita mulai dengan semangat ya Pak ya. Optimis. Berarti untuk agenda terdekat tanggal 25 ada peresmian Gedung Bhinneka Tunggal Ika tadi ya Pak ya. Gedung teater Bhinneka Tunggal Ika. Sama di tanggal 26 Maret tadi ya Pak ya. 26 Maret untuk Mapstrek-nya sendiri ya. Nah ini mungkin tingkat nasional. Untuk pecinta sepeda ini mungkin harus nyobain Pak ya. Ekstrim sensasional. Treknya dari alun-alun sampai ke Candi Cetho sendiri ya Pak ya. Nah ini pasti. Kalau hidupnya pengen Cetho ya harus ke Cetho. Ke Candi Cetho. Siapa Pak? Betul Pak, promosinya betul. Ini harus banget dicobain ya Pak ya. Pasti. Seluruh penggemar Tribunnews, kalau pengen Cetho ya ikut harus ke Candi Cetho. Cetho. Makanya ikut acara Mapstrek ya Pak ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Juliet Mono untuk ngobrol-ngobrolnya. Ya, seru sekali Bapak, banyak sekali informasi yang didapat juga tadi, ngobrol-ngobrolnya sangat seru sekali. Nanti kapan-kapan boleh ya Bapak kita main-main lagi ya Pak ya, ngobrol-ngobrol lagi. Sehat selalu, sukses selalu Pak Yuli. Amin. Salam untuk rekan-rekan semuanya. Amin. Dan terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan Tribun Topik kali ini bersama Pak Juliet Mono. Sampai jumpa di episode selanjutnya.